Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah komputer akuntansi dan pada kesempatan ini, komputer akuntansi akan masuk ke sesi penggunaan aplikasi Microsoft Excel untuk pengerjaan akuntansi berbasis komputer, khususnya untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang transaksinya relatif sedikit jumlahnya dengan jumlah akun yang juga tidak terlalu rumit dan juga skala usaha yang tidak terlalu besar sehingga dapat dikerjakan secara sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah soal kuis yang akan saya lampirkan nanti di LMS komputer akuntansi. Ini dapat kalian download nantinya. Ya, ini ada neraca saldo di sini, kurang lebih mirip dengan versi yang Mayop. Untuk informasi yang disajikan hanya saja ini lebih simple, lebih sederhana informasi yang disajikan. Namun intinya neraca saldo 1 bulan sebelum bulan Desember ini ada per 30 November. Kemudian transaksi 1 bulan selama bulan Desember 2020, keterangan penyesuaian, dan soal. Ya, saya akan agak cepat pada video ini dan langsung masuk ke intinya. Jadi ini ada soalnya ada 6. Yang pertama, masukkan transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua adalah gunakan pivot table. Ini saya akan ulas semua dengan video pembelajaran. Namun pada video ini saya akan selesaikan untuk soal 1 dan 2 terlebih dahulu. Kita langsung saja ya. Tentu saja kalian harus menggunakan Microsoft Excel untuk dapat mengerjakan soal ini. Tahap yang pertama yang harus Anda lakukan untuk mengerjakan soal nomor 1, yaitu masukkan transaksi dalam jurnal umum. Transaksi yang ini ya. Transaksi ini dalam jurnal umum. Itu adalah dengan mengetik ulang neraca saldo. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Pastikan kalian Anda ketik ulang dan titik-titiknya tidak manual, melainkan titik-titik dengan menggunakan separasi 0 secara otomatis di sini. Ini karena saya kecilkan ya, ada tanda koma. Kalau versi layar besar langsung kelihatan sih ada komanya di sini. Untuk pemisahan separasi misalnya ketika kita tulis 49200 langsung kepisah, jangan dititikin manual karena beresiko salah ketik atau beresiko angka yang kalian tulis malah terbaca sebagai huruf. Gitu ya. Saya tengahin dulu. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham. Kemudian, pastikan nomor rekening, keterangan debit dan kredit ini tidak ada yang di merge. Artinya jangan sampai misalnya karena kalian pengen persis sama seperti ini, sama seperti keterangan di sini, kalian coba-coba untuk merge dengan menulis di sini misalnya neraca saldo. Kemudian kalian merge seperti ini biar kelihatan bagus gitu ya. Tidak ada yang salah, namun cara ini akan menyulitkan kita saat memasukkan rumus di jurnal umum. Nih, pengen bikin kayak gini. Nah, jangan. Ya, jadi tulis persis seperti yang sudah saya masukkan di video ini. Nah, persis kayak gini. Gak usah disamain. Ada saldonya segala macam ya. Jadi satu baris semuanya. Dan untuk memastikan apakah kalian sudah menginputnya dengan benar, kita lihat di sini ada jumlahnya sudah ada 337.500 di debit dan 337.500 di kredit. Untuk memastikan jumlahnya benar, ya gampang kita jumlahin aja. Ini di sini auto sum. Nah, kan sama ya, 337.500. Jadi yang ditulis manual ini buat ngecek apakah kalian sudah benar inputnya atau belum, karena kalau salah input di sini akan fatal berakibat ke depannya. Oke ya. Sudah sama, kalau udah damai hapus lagi aja. Ini buat ngecek. Lanjut, kita masuk ke tahap jurnal umum. Apa yang harus kita lakukan di tahap ini? Yang harus kita lakukan di tahap ini adalah memindahkan transaksi-transaksi yang ada di neraca saldo
beserta nomor rekeningnya ke jurnal umum. Nih, ini kita pindahin dulu, kita copy seperti ini, kemudian kita paste di sini. Pak, kalau ini ganggu ya Pak, ada itunya, ada apa namanya, garis-garisnya, gampang kita hilangin aja. Nah, tanggalnya semua kita samain 30 November 2020. Nah, kalau settingan kalian settingan Inggris atau kalian lihat di sini bulannya November, tuh pakai bahasa Inggris. Nah, di sini juga bisa pakai bahasa Inggris langsung aja, jadi nggak usah diketik manual. Tinggal tulis 30 Nov 20 langsung otomatis jadi tanggal. Tapi kalau yang settingan Indonesia, di sini yang misalnya Januarinya pakai I, nah berarti di sininya 30 November pakai P biasanya. Saya kurang tahu sih. Kalau ini, nah ini kalau dia membacanya sebagai teks, tidak otomatis membaca sebagai tanggal, jadinya aneh kayak gini. Ketika dia membaca sebagai tanggal, nah dia otomatis kayak gini. Ini kita copy aja. Baik. Nah, ini tahap pertama ya. Tahap pertama adalah kita copy dulu. Mohon maaf. Tahap pertama kita copy dulu neraca saldonya ke form jurnal umum. Nah, selanjutnya tahap ini mohon perhatikan baik-baik, kita akan menggunakan fasilitas VLOOKUP untuk memudahkan kita dalam membuat jurnal umum tanpa harus ketik-ketik keterangan. Cukup memasukkan nomor rekening, keterangannya muncul otomatis. Bagaimana caranya? Kita mulai, kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP. Seperti ini, kemudian buka kurung. Di sini ada lookup value. Ya, lookup value kalian lihat ini adalah sel yang akan kita pilih, yaitu sel di sebelah VLOOKUP kita. Nah, kemudian perhatikan tanda separasi masing-masing tahap dari VLOOKUP ke tabel array, kolom index number, ada separasi di sini. Di komputer saya ini titik koma. Lihat gak? Sebelahnya lookup value ada titik koma. Nah, ini adalah separasi untuk komputer saya. Jadi tergantung settingan komputer, biasanya dia ada dua. Ada yang separasinya titik koma, ada yang separasinya koma. Itu ya, yang punya saya ini kebetulan titik koma. Jadi belum tentu di komputer kalian titik koma juga. Kita lihat aja di sebelahnya lookup value atau separasinya nih apa nih. Saya punya titik koma, semua titik koma ya. Jadi kita lanjutkan rumusnya, saya pakai titik koma. Kemudian untuk tabel array itu kita balik ke, kita ketik atau kita klik neraca saldo 30 November sini. Nah, kemudian kita blok. Dari nomor rekening, kredit, sampai macam-macam biaya di bawah. Kita blok segini. Nah, ini kenapa saya bilang di atasnya yang tadi di awal tuh video jangan di merge. Karena kita akan kesulitan dalam melakukan tahapan ini. Gitu, melakukan tahapan pivot. Ini tabel array udah tebal ya, artinya kita udah di tahap ini gitu. Kemudian kita kunci. Cara mengunci sel dan kolomnya, ini kita lihat, perhatikan di sini. Kalau tanda udah kunci itu ada muncul dolar di antara A, 5, D, dan 20. Ya mesti sama persis ya posisi selnya ya, yang penting kayak gini aja. Dan caranya pencet F4. Punya kalian, kalau misalnya sulit F4-nya atau tidak muncul, misalnya saya tulis F4 nih. Malah muncul mute. Kok gini Pak? Nah, berarti komputer Anda harus tekan Fn dulu. Ada biasanya tombol Fn itu sebelah kontrol. Fn, kemudian baru ketik F4. Klik F4. Nah, muncul dolar seperti ini, nada dolar. Kalau ini udah benar nih, tandanya udah kunci. Sekali aja. Karena kalau berkali-kali dolarnya pindah-pindah. Tuh, pindah dolarnya gak ada. Tuh, pindah dolarnya gak ada. Malah hilang. Ya, cukup sekali. Dolarnya harus ada di depan A dan di depan angka. Depan huruf dan depan angkanya harus ada dolarnya. Selanjutnya kita tekan lagi simbol separasi. Punya saya titik koma. Pindah dia ke kolom index number tebal-tebalnya. Artinya kita sudah tahap kolom index number. Di sini kita ketik 2. Nah, 2 nih. Ya, kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Oke, muncul NA seperti ini. Ini bisa kalian tarik ya.
kursornya pindahkan ke pojok kanan bawah sel yang ada kotaknya ini, kotak kecil, sampai tanda tambahnya hitam kayak gini, kita ke bawahin secukupnya. Nanti kalau kelebihan bisa kita hapus. Nah, untuk mengetahui apakah rumus kalian berhasil, kita tes aja. Kita ketik di sini 1101. Nah, dia berubah otomatis jadi kas. Ketik 1102, dia berubah jadi piutang dagang. Sesuai ya? Tuh. Itu sesuai dengan yang ada di sini. Tuh, 101, 102 piutang dagang ya. Sini mudah-mudahan paham. Kita hapus. Nah, sekarang kita mulai menginput jurnal umum. Input jurnal umum. Nah, ini ada transaksinya. 1 Desember dibeli alat pompa plastik 1000 packs masing-masing senilai Rp3.000. Berarti di sini kita tulis 1 Desember 20. Nah. Dibeli alat pompa plastik, berarti peralatan ya. Peralatan nggak ada, berarti masuk ke perlengkapan kantor. 1105 di debit. Kemudian secara apa nih? Kalau nggak ada keterangannya berarti tunai. Tunai berarti K1101. Oke, 3 juta di sini. 3 juta di sini. Dan seterusnya ya. Sampai bawah. Tindak kerjakan sampai jurnal umumnya selesai. Oke, supaya video ini singkat, saya stop dulu sampai sini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya ya, sambil saya kerjakan jurnal umumnya sampai selesai, biar kalian tidak perlu melihat prosesnya. Yang penting sampai sini sudah cukup jelas. Ini juga tanggalin sama 1 Desember 20. Kayak gini. Oke, atau mau diberesin aja kali ya jurnal umumnya. Oke, saya beresin ya. Selanjutnya 2 Desember 20. Apa nih, disewa ban berenang secara kredit. Oke, berarti jurnalnya adalah piutang pada pendapatan kami secara kredit ya. Orang nyewa ban kita tapi kredit. Berarti piutang 102 pada pendapatan atau penjualan 4101. Oke. 9 juta. Oke. Selanjutnya 4 Desember dibayar listrik dan air senilai 250.000. Berarti biaya listrik ada nggak? Ada, berarti macam-macam biaya. 105 pada kas tanggal 4 Desember sama 250.000. Salah satunya ya. Kalau nggak otomatis ada angkanya gini ya, giniin aja di blok. Oke. 8 Desember 2020. Nah, saya harap Anda memahami bahwa komputer dalam akuntansi itu hanya berfungsi sebagai alat ya. Tetap saja otaknya, main brain-nya adalah pemahaman kita tentang akuntansi. Kayak ini sekarang saya ngejurnal. Fasilitas Excel ini akan sia-sia kalau kita nggak paham bagaimana cara menjurnal sebuah transaksi, menginput sebuah transaksi dalam jurnal umum. Oke. Tanggal 8 Desember diterima uang tunai 4 juta dari pelanggan transaksi tanggal 2. Oke, tanggal 2 kan ada piutang nih, belum dibayar. Nah, tanggal 8 Desember orangnya bayar. Kira-kira apa jurnalnya? Sini saya nggak akan jelasin Pak kenapa sih kayak gitu jurnalnya, karena bukan di mata kuliah ini untuk menjelaskan kenapa jurnal umumnya seperti ini. Ini ada di mata kuliah akuntansi dasar. Jadi saya di sini tidak akan menjelaskan kenapa kas di debit dan piutang dagangnya di kredit. Nah, kalian harusnya sudah paham ketika mengambil mata kuliah ini. Saya hanya akan menjelaskan bagaimana menggunakan alat bantu Microsoft Excel untuk membantu dalam memudahkan kita daripada manual kan, tulis-tulis pakai tangan kayak belajar akuntansi dasar pakai penggaris, belum kalau salah di tip X, kalau nggak balance bingung nyarinya di mana gitu. Nah, ini
mempermudah saja memang komputer. Jadi lebih rapi, kemudian jadi lebih cepat pekerjaan dan lebih mudah untuk ditelusuri segala sesuatunya. 11 Desember 2020. Transaksinya adalah dibayar hutang sebesar 1 juta. Emang punya utang ya? Kita cek. Oh ya, ada utang 2,5 juta di bulan November. Berarti kita bayar ya. Kalau bayar berarti utangnya di debit. Bayar pakai uang. Nah, 1 juta rupiah. Tanggal 15 Desember. Disewa ban berenang secara tunai. Wah, ada yang nyewa tunai, berarti dapat uang dong. Kemudian pada penjualan Oke, tanggal 30 Desember dibayar gaji karyawan 2 juta, biaya gaji pada kas sebesar 2 juta. Kalau kalian masih nggak ngerti bisa diulang-ulang videonya ya. Kalau dirasa kecepatan, ulang lagi aja videonya. 31 atau di pause dulu sambil dicoba. Pemilik modal melakukan pengambilan prive debit berarti prive apa akunnya ya? 3102. Oke. Yes. Sampai sini selesai jurnal umumnya. Selamat mencoba. Ini kan masih ada banyak nih, nggak apa-apa diemin aja karena kita masih perlu untuk jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal umum bisa kalian bedain warnanya, terserah sih, ini selera aja. Cuman saya lebih memilih untuk memberikan warna mana yang jurnal umum, mana yang neraca saldo. Nah, kenapa? Untuk memudahkan saya dalam identifikasi kesalahan. Kalau ada salah-salah nih, saya salahnya di mana nih? Di jurnal umumnya kah, di neraca saldonya kah, apa di penyesuaian? Penyesuaian beda lagi warnanya di bawah sini. Tapi tahap penyesuaian baru bisa beres ketika kita sudah menyelesaikan neraca saldo dengan menggunakan pivot table. Baik, kita akan langsung masuk ke tahap pivot table. Kita bikin sheet baru di sini dengan judul neraca saldo. Kita akan bikin neraca saldo dengan cepat. Ya, biasanya kan harus pakai buku besar dulu ya. Ini tidak perlu. Kita bisa susun neraca saldo secara langsung dengan menggunakan fasilitas yang namanya pivot table. Nah, ini kalau kecil begini, ini saya gedein aja ya, karena kita sudah tidak perlu Windows ini, kecuali nanti saat kita melakukan penyesuaian. Aduh, bersin saya. Baik. Insert kalau saya nggak salah. Ya, betul. Pivot table. Nah, kita klik pivot table nih, akan muncul dialog box seperti ini. Select a table or range. Kita select dari jurnal umum sini. Nah, dari tanggal, debit kredit, sama ya. Ini juga jangan ada yang di merge ya. Biarkan dia seperti ini. Tanggal, norek, keterangan, debit kredit sampai jurnal umum selesai. Sini ya. Oke. Enter. Kemudian di sini ada pilihan-pilihannya, nomor rekening, keterangan, debit, kredit, kita checklist. Sambil nanti kita tahu mana yang kita butuhin, mana yang kita enggak.
Terus kita pindahin nih, debit sama kredit kita pindahin ke kolom value. Ada 4 kolom ya, filter, kolom, row, value. Debit sama kreditnya kita pindahin dari row. Nah, tadi kan dia di sini nih, gampang kok pindahinnya. Aduh sorry, kalau hilang kayak gini tinggal klik aja di sini. Tuh, tinggal neken aja, tekan 2 kali, geser. Tuh, tadi kan di sini dia. Kita pindahin dari rows debit kreditnya ke value. Tuh, kayak gini sampai ada tanda tambah panah seperti ini. Tekan 2 kali, geser. Kita drag aja. Edit, kita drag ke sini. Nah, ada begini ya. Kemudian ini month kita cek aja. Nah, begini. Supaya urut, terangnya kita pindahin ke sini. Nomor rekeningnya kita pindahin. Mana nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya pindahin ke row. Nah, begini. Nah, ini urutannya ya. Filternya tanggal keterangan, kolomnya isinya value, row isinya nomor rekening, value isinya debit sama kredit. Jadinya kayak begini. Ini udah urut ya, mulai dari kas, meskipun nggak ada keterangannya. Nggak apa-apa. Kalau kita masukin, bisa sih kita taruh di bawah jadi kayak gini. Gitu. Cuman jadi ada dua-dua gini, ribet ngeliatnya. Bisa sih dikecil-kecilin kayak gini. Terserah sih, selera aja. Yang penting kayak gini ya. Di sini akunnya debit kredit aja gitu ya. Saya pindahin aja, saya lebih suka begini. Nah, kemudian kita munculkan deh. Ini kan masih 3, 6, 2 ya, belum angka. Kita munculin dia menjadi angka. Ini sama kayak kita bikin buku besar, mirip. Cuman kita akan langsung ke neraca saldonya. Ini kita klik kanan begini. Di sini yang kita pengen berubah jadi angka, summarize value as, summarize value by. Di sini kita pilih yang sum. Tuh, kayak gitu. Ini munculnya angka. Sama yang kayak gini juga. Summarize value by sum. Sama debit kreditnya balance, berarti benar ya saya ngejurnalnya. Ini kita tinggal kasih titik. Oke. Mungkin neraca saldo deh. Sini saldonya. Saldo. Nah, saldonya berarti beda-beda ya. Saldo kas debit dikurang kredit. Tidak semua debit dikurang kredit ya. Nah, di sini saya nggak akan jelasin kenapa tidak semua debit dikurang kredit. Ada juga yang kredit dikurang debit. Gitu. Nggak akan saya jelasin, tapi kalau mau tanya boleh kalian tanya saat nanti kuliah langsung. Ini nggak bisa ditarik, harus manual. Kalau ditarik kayak gini jadinya. Oke. Saya ini saldonya, neraca saldo.
Kalau pengen iseng kita jumlahin aktiva plus pasiva misalnya di sini ya. Aktiva pasiva. Sorry, debit kredit, sorry, maaf. Debit kredit untuk saldonya ya. Saldo debit kan berarti ini nih. Kepala 1. Oh, sorry. Sum buka kurung kepala 1 aset. Oke. Tuh. Tambah ini debit juga tambah sum ya. Oke, kreditnya ini tambah ini tambah utang pendapatan. Oh, balance nya debit kredit. Oke, 4.700. Oke, sampai sini video kali ini. Silahkan coba. Selamat mencoba dan ikuti tutorial. Kalau kalian temuin kendala, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next nanti di video selanjutnya.